Malaysia demi dilayani dengan baik. Aku trauma banget sebelumnya aku ke salah satu store branded di Plaza Indonesia. Itu jujur pelayanannya sangat amat melihat kita itu siapa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, siapa yang dekat sini jika pergi shopping ya, lagi-lagi pergi ke mall untuk shopping ataupun sekedar cuci mata, tengok barang-barang branded ataupun ya just nak real extension je. Siapa kat sini yang suka bergaya habis-habisan pemirsa ya? Dari atas hingga ke bawah tuh memang style habis-habisan lah. Tapi ada juga sebagian orang yang pergi ke mall ya, ataupun tengah shopping macam tu, gaya dia biasa saja pemirsa. Biasa tu macam mana? Biasa tu macam pakai t-shirt and pakai slipper Jepun lah. Kalau saya memang suka style yang biasa-biasa je pemirsa kan. Nah, jadi ada satu tiktokers dan juga business woman asal Indonesia. Katanya dia lebih suka ya, lebih dipala-palai untuk shopping, beli barang branded ke Malaysia daripada di negara sendiri. Karena katanya rasa kapok. Sebab di sana itu ya jika melihat penampilan akan dilayan balik. Lebih kurang macam itulah yang saya pahami dari video ini. Tapi mungkin kurang jelas ya, ataupun saya yang salah paham. Jadi kita akan nonton saja videonya. Nanti kita akan reaction bersama-sama. Seperti apa? Jom. Rela ke Malaysia demi dilayani dengan baik. Aku trauma banget sebelumnya aku ke salah satu store branded di Plaza Indonesia. Itu jujur pelayanannya sangat amat melihat kita itu siapa, status sosial yang kita tuh apa, dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan gak ramah banget. Pokoknya beda deh kalau orang lain yang dia layan. Tapi di Malaysia itu baik banget, padahal aku cuma pura-pura beli aja di sini. Nah, biar kelihatan beli, aku tanya harganya ke mbak-mbaknya. Ternyata harganya itu gaji UMR aja nggak cukup guys sebulan. Akhirnya aku jujur ke mbaknya, aku kesini tuh cuman buat video, buat kenang-kenangan. Jujur aku takut banget diusir guys, karena cuman video-video doang. Ya abisnya gimana ya, kan tadi dibolehin. Tapi alhamdulillah aku dikasih buat nyobain tasnya. Ini tuh tasnya bagus banget kayak yang dipakai Fuji, cocoknya di badan aku. Ya udah, karena udah selesai videonya, akhirnya mbaknya kasih aku oleh-oleh kotaknya biar aku nggak balik ke sana lagi. Terus aku dibawain minuman gratis lagi. Happy banget. Dan gak lupa Honor More Lab juga packingin tas cantik buat followers Honor More Lab. Gak lupa juga ada More Lab vitamin 10 tone up cream. Doain More Lab biar sukses ya, dan gak lupa berbagi ke followers More Lab juga. Semoga gak ada lagi yang menolak tasnya. Jangan lupa juga ya komen positif di video Honor More Lab. More Lab from trouble skin to glass skin. Jujur ya, saya suka sangat dengan gaya orang yang sudah ya boleh dikatakan sukses macam tuh, tapi dia tidak melupakan siapa yang telah mendorong dia untuk menjadi sukses ya kan. Jadi kita dengar bersama-sama tadi, dia rela datang ke Malaysia hanya ingin membeli barang branded disebabkan dia pernah berbelanja barang branded di salah satu plaza di Indonesia ya. Saya kurang pasti di mana, tetapi kurang dilayani dengan baik disebabkan berpenampilan yang mungkin tidak memadai ya. Kalau saya lihat mbak ini lebih cantik dibandingkan saya yang kalau pergi ke mall itu complang-campling pemirsa. Sebab saya suka apa adanya pemirsa ya. Tapi itu adalah kepemilihan masing-masing orang lah. Ada yang memang nak keluar itu nampak rapi ya, kemas. Ada juga yang orang suka ya oke lah, yang tujuannya itu memang mau shopping, mau cuci mata gitu ya kan. Itu adalah pilihan masing-masing. Dan di sini saya ingin menceritakan lah kejadiannya, pengalaman dulu saya pernah juga ya. Saya ini memang biasanya kalau keluar itu ya pakaian biasa aja pemirsa. So adalah salah satu barang yang rusak yang harus diperbaiki. Kebetulan ya warrantinya
masih ada sebulan lagi gitu. Jadi saya bawalah ke kedainya di salah satu mall yang cukup famous bagi tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di area Petaling lah ya. So saya datanglah ke sana dengan selipar Jepun, dengan t-shirt yang biasa saja, tak make up, tetapi dia orang layan saya dengan baik sekali pemirsa ya. Jadi tidak ada yang namanya di sini melihat orang, oh engkau ini tidak ada nih duitnya, oh gaya kau nih biasa-biasa saja. Tak, sebab di sini jika ada kejadian macam tuh siap-siap lah ya, hang itu viral ya, kena serangan pacik bawang nanti. Dan apakah benar hanya kalau pergi beli barang di mall, lepas tu nampak style yang bagus, yang elok, yang rapi, yang memang enak untuk dipandang, ya akan dilayani dengan baik di Malaysia ini? Dan apakah kejadian yang sama jika orang yang biasa-biasa, apalagi orang tua ya? Kita tahu kan, biasanya kalau orang tua nih yang udah lansia lah ya, warga emas nih kan gayanya nggak pala banyak ya pemirsa, biasa-biasa saja. Apakah diperlakukan dengan baik juga dengan orang Malaysia? Saya ada satu video yang akan saya kongsikan kepada pemirsa mengenai pengalaman seorang YouTuber asal Indonesia yang pertama kali ya orang tuanya datang ke Malaysia dan ada kesalahan dalam kepemahaman, jadi orang tuanya ini salah masuk ke airport, begitulah lebih kurang. Jadi untuk lebih jelas lagi kita nonton sajalah videonya bersama-sama. Jom. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Mari kita dengar. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dewi Muham. Like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Muham. Di sini saya kembali mau bercerita tentang kisah saya dulu, bagaimana pertama sekali orang tua saya masuk Malaysia dan respon orang Malaysia terhadap orang tua yang tidak mereka kenal, tidak mereka paham sama sekali bahasa orang tua saya. Seperti apakah reaksinya teman-teman? Saya akan cerita dari awal. Ketika saya kawin di Malaysia, kemudian saya mengandung 9 bulan, saya ada rencana untuk menerbangkan untuk menjemput keluarga saya, yaitu mama papa saya ya, untuk datang merawat saya nantinya selepas melahirkan. Orang Malaysia cakap selepas beranak. Dan saya tempat tiket kepada mereka. Masa itu bibi saya juga ikut ya teman-teman, karena anak dia pun ada di sini. Bibi itu adik kepada mama saya. So mereka berangkat 3 orang. Masa itu mereka berangkat dari Polonia ya, karena Polonia kemarin belum tutup. Dan masa itu Kuala Namu belum ada ya teman-teman. Jadi mereka berangkat dari Polonia ke KL. So teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka sampai di Kuala Lumpur, teman-teman, ternyata tidak ketemu dengan adik saya teman-teman ya. Karena di KL ini ada 2 penerbangan teman-teman. So mama saya tidak pasti betul-betul tengok dia punya tiket ya. Ternyata saya pesan tiketnya turun di KLIA yang satu ini, dan saya tidak bagi tahu dengan adik saya dia turunnya di situ. Jadi adik saya ke KLIA yang satu lagi di Sepang. Jadi mereka sudah keliru ya teman-teman ya. Handphone tidak ada, handphone ada tapi tidak ada kartu, tidak tahu mau nelpon siapa, tidak tahu mau bagi tahu siapa. Jadi orang itu menurut cerita mak saya lah, mereka kebingungan katanya. Kebingungan di depan airport itu. Lepas itu teman-teman, ternyata ada yang memperhatikan mereka. Ada yang merasa macam ibu ini kenapa ya kok macam cari orang. Tapi
macam mana kok, macam kebingungan mereka seperti itu ya. Nampak pun muka mereka macam orang asing seperti itu. Apalagi mama papa saya dari kampung ya teman-teman. Macam heran lah, macam bingung ya kan melihat tingkah mama papa saya ya. Macam nyari-nyari sesuatu seperti itu. Lepas itu tidak berani nanya sesiapa. Kemudian orang Malaysia tersebut perempuan ya teman-teman. Kalau tidak silap saya masa itu orang India, perempuan orang India. Apalagi masa itu mama papa saya kan baru dari kampung, jadi kulit pun agak sedikit gadel, hitam seperti itu ya. Jadi orang Malaysia ini berusaha mendekati mereka ya. Katanya, ibu nak cari siapa? Seperti itu ya teman-teman. Mama papa saya dan bibi saya juga nggak paham mereka. Macam itu, ibu nak cari siapa, macam tuh. Saya tunggu anak, mama saya cakap. Saya tunggu anak, mama saya cakap kan. Lepas tuh, ibu tahu tak nombor telepon dia kata macam itu. Lepas tuh papa saya langsung bagi ya nombor telepon saya. Lepas itu mama saya guna handphone pun tak pandai ya teman-teman. Guna handphone masa itu pun tak pandai ya. So papa saya pakai, dia ambil itu number. Lepas itu dia call saya, dia cakap dia sudah sampai dan belum ketemu dengan adik saya yang di Kuala Lumpur ya. Kemudian setelah dia call saya pun call adik saya. Saya bagi tahu orang tua kita bukan di KLIA yang di Sepang sana, tapi di airport yang satu lagi seperti itu ya. Jadi adik saya pun kalang kabut, udah sampai sana balik lagi ke airport yang satu lagi. Ini karena salah communication ya teman-teman. Jadi adik saya pun repot. Kemudian tunggu. Mak saya pun sambil nunggu sambil bagi tahu itu orang Malaysia. Thank you, terima kasih. Mak saya pun gembira masa call saya. Dia cakap ada orang tolong dia, padahal dia sendiri pun tidak paham apa orang itu bagi tahu ya teman-teman. Tidak kenal sama sekali teman-teman ya. Apalagi masa sekarang ya, sulit untuk kita jumpa orang yang benar-benar mau tolong kita ya. Kalau kalau tidak ada imbalan ya teman-teman. Jadi saya rasa bersyukur sangat mak saya boleh ketemu orang itu. Saya doakan dia panjang umur, sehat selalu. Saya tidak tahu siapa itu orangnya, tapi puji Tuhan ada, Tuhan kirimkan dia untuk bertemu keluarga. Kalau tidak teman-teman, saya tidak tahu mak saya sampai mana, saya nak cari kemana pun saya tidak tahu ya kan. First time teman-teman orang tua saya masuk Malaysia. Katanya dulu dia tidak berani masuk karena saya mengandung dan mau melahirkan, so mereka memberanikan diri untuk terbang ke Malaysia. Kalau bapak saya memang sering pergilah, tapi tidak naik pesawat ya teman-teman. So saya sangat bersyukur mak saya boleh jumpa dengan adik saya akhirnya ya teman-teman. Kemudian mak saya, bapak saya dan adik saya mereka berangkat ke Ipoh karena masa itu saya tinggal di Ipoh ya. Jadi dari Kuala Lumpur mereka berangkat ke Ipoh dan sesampainya di Ipoh, wah, hatiku berseri-seri jumpa keluargaku ya kan teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman kisah bagaimana pertama kalinya mak saya sampai sini. Sebenarnya banyak sekali yang lucu, tingkah-tingkah bapak saya yang lucu ya teman-teman, yang tidak tahu naik lift, tidak pandai turun seperti itu ya, salah lorong, salah masuk pintu. Wah, banyak sekali teman-teman. Itu kisah lucu ya, yang selalu saya ingat-ingat. Kalau saya ingat saya senyum-senyum sendiri, saya ketawa sendiri ya. Seperti itulah teman-teman, namanya juga orang tua kita ya, orang tua dari kampung ya teman-teman. Jadi itu saya teman-teman, pengalaman saya bagaimana mama saya pertama kali masuk ke Malaysia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah daripada Dewi Muham.
Salam sejahtera dari saya. Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Baik teman-teman. Jadi ya sebenarnya orang baik dan orang jahat itu di mana-mana ada ya. Saya selalu berpikir ya, jika kita berbuat baik kepada setiap orang atau berkelakuan baik, maka hal yang positif, orang yang baik juga yang akan kita jumpai ya. Jadi waktu dulu juga pertama kali bapak saya datang ke sini sebabkan saya lepas bersalin ya, dan masa dia orang nak balik ke Medan, kita orang kan tak boleh masuk ke ruang tunggu kan. Jadi adalah satu rasa risau dari bapak saya sebab tak berapa fasih untuk berbahasa ya, sebab katanya di sini ya orangnya macam susah untuk dikenali mana orang Malaysia, mana orang asing begitu. Jadi saya bilang, saya cakap, saya bagi tahu, Pak, bahasa aja, bahasa Indonesia aja, karena orang Malaysia sangat memahami semua bahasa, terutama bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga hampir sama dengan bahasa Malaysia, yaitu bahasa Melayu kan. Jadi ya pemirsa, saya berkata kepada bapak saya ya, dan saya berpikir tidak perlu risau jika di Malaysia ini, apalagi di dalam airport ya, karena di dalam situ ramai petugas yang sangat menolong kita, membantu kita jika kita memerlukan sesuatu yang mau ditanya, kita mau kemana begitu kan. Jadi pengalaman yang sama juga yang telah dialami oleh orang tua Kak Dewi ini ya. So di sini kita nampak betapa mulianya orang Malaysia ya. Jadi walaupun dia tidak kenal orang itu siapa ya, tak tengok pun ya bagaimana fashion, style orang tersebut, tetap akan ambil peduli sebab ya di sini memanusiakan manusia. Bukan saya berkata di Indonesia tidak ada orang baik, ada, ramai ya. Jadi sama sahaja sebenarnya, sebab kalau di Indonesia sana pun banyak juga kejadian yang sangat manis yang dihadapi oleh saya, karena saya tahu Malaysia dan Indonesia itu adalah serumpun yang tidak bisa dipisahkan sebab kita adalah Nusantara. Oke? Jadi begitu saja ya pemirsa, di video hari ini kita belajar dari apa yang kita dapat dari video dua-dua nih ya. Kita jangan menjudge seseorang ya, jangan kita nilai atau kita membuat satu orang itu terasa asing disebabkan gaya dia ya. Jangan karena dia berpenampilan menarik kita layan dengan baik, tetapi jika kita lihat dia berpenampilan tak menarik begitu ya, complang-campling begitu, kita tak layan. Jangan begitu, sebab semua manusia di dunia ini adalah sama. Yang menentukan adalah dosa dan juga pahala. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye-bye.